Kemudian contoh perencanaan penilaian sumatif di sini kalau kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada indikator, kemudian ada bentuk penilaian, kemudian ada instrumen, kemudian ada KKTP, dan KKTP ini eh, terdiri dari TP-nya TP 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus menetapkan TP dulu ya. Dari CP kemudian ditetapkan TP-nya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita harus tentukan bentuk penilaiannya. Nah, bentuk penilaiannya ini bisa jadi esai, jurnal, poster, diskusi, tes lisan, dan yang lain sebagainya Bapak Ibu. Tentunya ada banyak sekali bentuk penilaian yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian untuk instrumen, ini ada rubrik, ada tes tertulis, ada catatan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini juga merupakan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam rangka untuk mengembangkan daripada instrumennya. Nah, kemudian di KKTP di sana juga ada deskripsi kriteria, kemudian ada rubrik, ada interval nilai, kemudian interval nilai dari rubrik. Nah, di sini maksudnya tentunya di sini untuk bisa mengetahui seperti misalkan rubrik ya. Rubrik itu sama seperti deskripsi Bapak Ibu, jadi harus kita deskripsikan di sana untuk siswa. Kemudian ada interval nilai ya. Interval nilai ini penetapan KKTP Bapak Ibu ya. Jadi penetapan KKTP ini tentunya juga perlu Bapak Ibu pahami dan pelajari ya. Untuk menentukan berapa ketercapaian dari siswa, kita di dalam menetapkan apakah siswa tersebut sudah tercapai atau belum dalam satu TP atau dalam kompetensi tertentu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari perencanaan penilaian sumatif. Jadi Bapak Ibu harus sudah menetapkan ini ya. TP1 bentuk penilaiannya apa? TP2 bentuk penilaiannya apa? TP3 bentuk penilaiannya apa? Ini harus sudah Bapak Ibu buat di perencanaan di awal. Nah, kemudian apa yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan instrumen? Yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Nah, karakter ini peserta didik harus Bapak Ibu pahami dulu ya untuk mengembangkan instrumen. Jadi misalkan anak ini kita layak untuk kita berikan bentuk tes apa? Lisan atau tulis atau mungkin dalam bentuk proyek. Nah, ini juga harus kita pahami dulu. Dan tentunya juga harus menyesuaikan dengan materi atau kompetensinya. Ya. Apakah kompetensinya ini kita bisa gunakan dengan instrumen tes ataupun proyek. Nah, ini juga harus kita pahami dari karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, itu adalah kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan. Nah, tentunya ini harus kita sesuaikan Bapak Ibu antara tujuan dan rencana ya. Sehingga apa? Alat ukur yang akan kita terapkan nantinya instrumennya itu tepat sasaran sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu kemudian penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk menentukan instrumen ini kita tidak asal menentukan Bapak Ibu. Kita harus melihat TP kita harus melihat materi kita, kemudian kita juga harus melihat karakter tadi ya Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Kita bisa menetapkan daripada instrumen ini, instrumen apa yang cocok untuk materi atau TP yang kita tentukan tadi Bapak Ibu. Nah, ini hal yang perlu kita kembangkan atau yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membuat atau menentukan instrumennya. Nah, bentuk asesmen sumatif ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa beragam ya, bervariasi tentang refleksi, esai, poster, jurnal, tes tulis dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Tentunya ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam menetapkan asesmen. Nah, ini bisa tertulis ya, bisa tidak tertulis Bapak Ibu ya tentunya. Nah, kemudian untuk instrumen asesmen sumatif itu pun juga bisa rubrik, kemudian checklist, catatan anekdotal ya, kemudian observasi, kinerja, proyek, tertulis, penugasan, bahkan portofolio. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada instrumen asesmen sumatif Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini nanti akan ada penjelasan dari masing-masing tentang rubrik ataupun bentuk-bentuk instrumen yang lain.
Bapak Ibu, saya cukupi sampai di sini untuk pemahaman tentang sumatif Bapak Ibu ya, tentang penilaian sumatif. Berikutnya nanti akan kita videokan dalam video yang terpisah ya tentang rubrik, kemudian tentang instrumen, bentuk-bentuk instrumen yang lain Bapak Ibu ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.